Nama saya Yin Raini Rara Datu Matande. Saya mahasiswa semester 2 di STT Intim Makassar dengan nomor mahasiswa 21913740. Saya akan mengulas mengenai metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Pertanyaan awal yang perlu dijawab adalah, mengapa seseorang melakukan penelitian? Secara sederhana, penelitian dilakukan karena terdapat gap atau celah atau kesenjangan penelitian yang perlu diteliti dan menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk meneliti. Gap yang dimaksud di sini yaitu kesenjangan antara harapan atau dasolen dengan kenyataan atau dasein, antara apa yang seharusnya atau what should be dengan apa yang terjadi atau what it is. Penelitian dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan tersebut dalam pertanyaan what can be. Research gap atau kesenjangan penelitian dapat berupa dua hal. Yang pertama, research gap bisa karena terdapat perbedaan hasil penelitian atau pendapat di antara peneliti terdahulu pada permasalahan yang sama. Yang kedua, research gap bisa pula karena terdapat konsep, teori, atau masalah yang belum atau perlu diteliti menurut peneliti terdahulu. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori baru dan mampu memberikan alternatif solusi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk mendapatkan, menemukan, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, mengendalikan, dan memecahkan masalah-masalah di sebuah bidang. Nah, dari gap tersebut, muncullah yang kita sebut dengan research problem atau masalah penelitian. Dalam penelitian, kedudukan masalah sangat penting karena melalui masalah, kita dapat menentukan tujuan penelitian, metode penelitian, serta analisis data yang akan digunakan. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari berbagai sumber, bergantung dari banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak saat itu, keinginan peneliti, keterbatasan teori atau konsep, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam perumusan masalah, penting melakukan pembatasan masalah. Dengan pembatasan masalah, maka fokus permasalahan menjadi jelas. Dengan demikian, peneliti dapat merumuskan masalahnya dengan baik. Hal ini juga terkait dengan kemampuan dari peneliti. Hal yang tak kalah penting dalam penentuan masalah yaitu bahwa masalah haruslah mempunyai nilai penelitian. Ya, banyak masalah, namun tidak semua perlu diangkat dalam penelitian. Masalah dikatakan mempunyai nilai penelitian bila dicirikan antara lain berkaitan dengan hal-hal yang baru, dalam artian hindari masalah yang sudah banyak sekali dirumuskan orang, atau katakanlah, sifatnya sudah usang. Masalah haruslah merupakan hal yang penting, harus yang lebih nyata, dan harus pula dapat diuji. Disinilah seorang peneliti perlu yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut
melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis, diikuti kemampuan untuk mempertanyakan suatu hal. Berpikir kritis melibatkan proses yang secara aktif dan penuh kemampuan untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyaringkan, dan mengamati sebuah masalah yang diperoleh ataupun diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi, dan lain sebagainya. Penelitian sendiri memiliki beberapa sifat atau ciri khas. Yang pertama, penelitian harus berdasarkan masalah atau harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, penelitian harus berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, penelitian harus berdasarkan penyelidikan komprehensif atau secara menyeluruh. Yang keempat, penelitian harus berdasarkan cara tertentu, di mana cara tertentu itu antara lain menggunakan metode penelitian ilmiah, dapat dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, atau pendekatan campuran. Dan yang kelima, penelitian harus merupakan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang keilmuan dari peneliti. Research gap, sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bisa terjadi karena terdapat konsep, teori, atau masalah yang belum atau perlu diteliti menurut peneliti terdahulu. Teori dapat dikatakan sebagai dasar pijakan dari keseluruhan penelitian. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Teori merupakan komponen dasar dalam penelitian dan sebagai salah satu tanda atau bukti dari sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Teori merupakan kumpulan atau seperangkat konsep, pengertian atau penjelasan yang disusun secara sistematis, sehingga dari teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oh ya, tadi saya menyebutkan mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif atau penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan paradigma positivisme. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang dikonstruksikan sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menolak unsur metafisika dan teologik dari realitas sosial. Biasa juga disebut aliran mainstream atau arus utama. Dalam penelitian kuantitatif diyakini bahwa satu-satunya pengetahuan atau knowledge yang valid adalah ilmu pengetahuan atau sains, yaitu pengetahuan yang berawal dan didasarkan pada pengalaman atau experience yang tertangkap lewat panca indera untuk kemudian diolah oleh nalar atau reason. Sementara itu, terdapat pula penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan satu model penelitian humanistik. Penelitian ini menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam penelitian sosial atau budaya. Sifat humanis dari aliran pemikiran
terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Pendekatan kualitatif akhir dari akar filsafat, aliran fenomenologi, hingga terbentuk paradigma post-positivisme. Artinya, realitas yang tampak memiliki makna ganda yang menyebabkan terjadinya realitas tadi. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, realitas sosial yang terjadi atau tampak, jawabannya tidak cukup dicari sampai apa yang menyebabkan realitas tadi, tetapi dicari sampai kepada makna di balik terjadinya realitas sosial yang tampak. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh makna dari realitas sosial yang terjadi, pada tahap pengumpulan data, perlu dilakukan secara tatap muka langsung dengan individu atau kelompok yang menjadi responden atau informan yang dianggap mengetahui atau yang dianggap paham tentang entitas tertentu seperti kejadian, orang, proses, atau objek berdasarkan cara pandang, persepsi, dan sistem keyakinan yang mereka miliki. Masing-masing paradigma atau pendekatan ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tergantung pada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci, yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah paradigma kualitatif. Jika penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya digunakan paradigma kuantitatif. Yang kedua, jika peneliti ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan objek penelitian yang banyak, maka paradigma kuantitatif yang lebih tepat. Dan jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail khusus untuk satu objek penelitian saja, maka pendekatan naturalis lebih baik digunakan. Namun demikian, peneliti dapat menggabungkan kedua paradigma atau pendekatan tersebut. Penggabungan paradigma tersebut dikenal dengan istilah triangulation. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberi nilai tambah atau sinergi tersendiri karena pada hakikatnya kedua paradigma mempunyai keunggulan-keunggulan. Lalu, bagaimana menentukan judul penelitian? Tentu ini penting, karena judul merupakan petunjuk awal yang memberikan gambaran atau mencerminkan permasalahan yang diteliti. Judul adalah yang paling pertama dibaca oleh orang yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Namun demikian, judul sesungguhnya tidak pernah ditentukan di awal, melainkan di akhir penelitian. Yang ditentukan di awal adalah topik atau isu yang sedang terjadi untuk dapat masuk ke dalam langkah-langkah penelitian selanjutnya. Sekarang, saya akan membahas tentang ragam penelitian secara khusus dalam bidang teologi. Yang pertama, penelitian biblika, yang membahas tentang bidang studi bahasa-bahasa kuno dan tafsiran. Yang kedua, penelitian historika. Penelitian ini membahas tentang sejarah gereja, oikumene, dan kaum gereja. Yang ketiga, penelitian sistematika, membahas tentang dogmatika, yang mana dalamnya berisi apologetika dan etika. Yang keempat, penelitian pastoral. Penelitian pastoral membahas tentang penggembalaan pada semua kegiatan
dan berbicara mengenai fungsi pendeta dan fungsi gereja. Yang kelima, penelitian konstekstual. Penelitian konstekstual membahas tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam suatu proses pembelajaran. Dan penelitian yang keenam, yaitu penelitian lingkar pastoral, yaitu penelitian yang membahas tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi gereja. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kiranya bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi di sekitar metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Tentu ada banyak kekurangan. Karena itu, apabila ada kritik dan saran yang membangun, silakan dituliskan pada kolom komentar. Saya akan menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih.